ada satu yang saya nggak bisa bicarakan sekarang, tapi salah satu orang sudah dilaporkan oleh titik dan titik. Nanti akan jedar. Nah, tapi saya nggak bisa ngomong sekarang. Ya, itu pertanyaan buat kalian. Siapakah dia? Beberapa hari terakhir, jagat maya kembali gaduh oleh kabar palsu yang menyebut Nikita Mirzani sudah bebas. Padahal, kenyataannya jauh berbeda. Sidang terakhir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan justru menegaskan bahwa penangguhan penahanan yang diajukannya ditolak. Artinya, Nikita tetap menjalani masa tahanan dan tidak ada satupun keputusan yang menyebut ia bebas. Pola hoaks semacam ini selalu sama. Kabar palsu menyebar lebih cepat daripada fakta, dibungkus dengan sensasi agar mudah dipercaya, lalu meninggalkan kesalahpahaman massal. Publik yang malas menelusuri detail hukum akhirnya ikut terjebak dalam arus opini yang menyesatkan. Alasan pengajuan penangguhan sendiri sederhana dan manusiawi. Kerinduan seorang ibu yang terlalu lama berpisah dengan anak-anaknya. Itu adalah hak terdakwa yang sah menurut hukum. Bukan celah untuk memelintir cerita seolah Nikita bebas begitu saja. Di sisi lain, persidangan yang seharusnya berjalan pada hari ini akhirnya ditunda karena masalah kesehatan. Nikita tetap hadir secara daring, namun kondisi tersebut membuat majelis hakim menjadwalkan ulang sidang ke tanggal 11 September 2025. Di balik layar, tim kuasa hukum bekerja keras menghadapi proses panjang dan rumit, berhadapan dengan pasal demi pasal sekaligus tekanan opini publik. Sudah saatnya publik bersikap lebih kritis. Hoax tidak hanya merugikan individu, tetapi juga melemahkan rasa hormat pada proses hukum. Menghargai kebenaran berarti tidak mudah terprovokasi dan memberi apresiasi pada pihak-pihak yang bekerja menjaga jalannya hukum dengan jujur. Dalam kasus ini, dukungan seharusnya diarahkan pada Nikita Mirzani dan tim hukumnya yang terus berjuang, bukan pada kabar palsu yang hanya memperkeruh keadaan. Bagaimana menurut Anda? Gimana? Ya enggak? Ya orang tadi matanya aja kebil banget. Enggak biasa kan makeup bagus ya dia ya. Tapi emang sakit ya. Satu lagi Kak, tadi sempat hakim bilang penangguhannya kayaknya ditolak nih, tetap di rutan. Kata siapa? Tadi hakim bilang sendiri. Iya, itu kan hakim kan. Dan gini, ada satu yang saya nggak bisa bicarakan sekarang, tapi salah satu orang sudah dilaporkan oleh titik dan titik. Nanti akan jedar. Nah, tapi saya nggak bisa ngomong sekarang. Ya, itu pertanyaan buat kalian. Siapakah dia? Terkait apa Kak? Terkait ini dong. Cluenya jangan kebanyakan ngomong gitu. Cluenya jangan kebanyakan ngomong, orangnya gede banget udah kayak lumba-lumba. Cewek cowok? Cewek dong. Siapa ya? Iya. Bisa dibacakan, cuma udah clear form dari TKD semuanya, sama penyidik sama jaksa sama hakim sudah di TKD. Besok pasti positif ya? Besok pasti paling. Aduh, tuh seneng banget tuh. Iya. Orang di live udah ya di approve sama Kasil ya. Makasih kakakku. Aduh senengnya. Iya, makasih kakakku. Oh, pasang lagu dulu ya. Pasang lagu. Diam kalian, pasang lagu kita ya. Nah guys, bisa dengar sendiri kan video itu? Dengar sendiri video itu. Yang ngomong itu pengacara yang katanya dekat dengan Nikita Mirzani, dekat dengan ya pokoknya terdekat lah gitu. Ada beberapa orang lagi yang mengakui dirinya dekat dengan Nikita Mirzani, termasuk dia. Ketika dia berbicara seperti itu, kalian dengar sendiri kan buktinya? Orang gila mana yang nggak senang, apalagi itu harapan kita bersama sebagai pendukung yang Nikita Mirzani, itu harapan kita bersama. Benar gak? Ketika mendengarkan dari sumber yang katanya terpercaya, yang katanya temannya, yang terdekat, orang gila mana, orang sinting mana yang nggak mau ngambil berita itu? Orang gila mana? Coba teman-teman bisa dengar sendiri, sudah di approve, fix. Terus kalau dia speak up untuk dia minta maaf karena berita itu tidak benar adanya,
Terbukti Nikita Mirzani masih ada di penjara sekarang. Terbukti persidangan tadi, hakim sudah menyatakan bahwa Nikita Mirzani tetap masih berada di dalam tahanan. Terus salah gua speak up untuk yuk minta maaf, bukan ke gua, tapi ke pendukung Nikita Mirzani, bukan ke followers gua aja, tapi semua pendukung Nikita Mirzani yang sudah dikasih harapan seperti itu, gitu. Salah. Terus gua diserang sama teman-temannya, gua diserang sama pendukung-pendukungnya. Ketika gua marah balik, nggak boleh. Playing victim, kata yang maki-maki, padahal mereka yang maki-maki duluan. Sekarang data gua wah. Oh, guys, ini orang-orang yang mengaku-ngaku orang terdekat Nikita Mirzani bisa sejahat ini, guys, bisa sejahat ini loh. Orang yang ngaku-ngaku orang terdekat Nikita Mirzani ini mereka. Gue punya rekamannya semuanya gue punya datanya. Tapi belum gue keluarin. Kalau katanya gue memaki seseorang, betul gue memaki seseorang itu. Tapi ada jalan ceritanya, gue dimaki duluan, gue maki balik. Itu yang menjadi tendensi mereka. Itu yang kejadian malam ini. Kalian yang maki-maki orang, dimaki balik, nggak terima. Ini gimana ceritanya? Terus ngobok-ngobok data admin gue. Aduh, gila ya. Orang terdekat ini kalian harus jelas nih, harus kalian tahu nih, orang yang ngaku-ngaku terdekatnya Nikita Mirzani bisa sejahat ini loh. Ini sama gua aja. Apalagi ke followers yang mungkin cuma 50, 100, 200 ribu. Kalau kalian tidak sejalan dengan pikiran mereka, kalian akan dibantai, guys. Data kalian akan diobok-obok, guys. Percaya. Orang-orang yang ngaku-ngakunya terdekat Nikita Mirzani ini jahat banget. Hari ini sidang Nikita Mirzani ditunda karena Nikita Mirzani sakit. Bagi yang mulutnya rusak, yang mengatakan Nikita Mirzani pura-pura sakit, ya, sini kumpul. Ku tanya sama kalian yang para haters-hatersnya Nikita Mirzani, ya, kalian nggak pernah kalian sakit gigi? Nggak pernah kalian? Kalian tahu nggak itu sakit gigi itu kan lebih sakit daripada sakit hati? Kalian tahu itu kan? Saya mau memberitahu kepada kalian semua, Nikita Mirzani pernah tidak kooperatif, pernah tidak Nikita Mirzani tidak datang sidang, tidak pernah. Nikita selalu datang. Jadi, yang mengatakan Nikita Mirzani itu pura-pura sakit, tolong periksa. Kamu yang periksa ya pikiran, mulut, hatimu ke dokter. Karena sudah akut ini, ya. Udah akut, udah stadium akhir ini. Nikita Mirzani, meskipun dia adalah wanita Amazon, dia juga tetap manusia yang bisa sakit, ya. Jadi, yang mau fitnah-fitnah Nikita Mirzani, ya, gak mempan, ya. Salam dari Koko Hirochimat. Yang suka video saya silahkan follow dan tinggalkan komentar. Tahun, mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, kayak kemarin dia. Abis ini katanya, demo rumah. Sebenarnya tante itu jatuh cinta ya sama NM. Kayak orang cinta ditolak gitu loh. Menggebu-gebu banget itu sakit hatinya. Kayak orang yang cintanya ditolak. Padahal lagi cinta-cintanya, lagi senang-senangnya, lagi sayang-sayangnya ditolak gitu. Kayak gitu banget gitu loh kesannya. Kalau masalah dendam pribadi sih, dendam ya masalah. Dendam itu pasti akan terlupakan dengan waktu. Tapi kayaknya kelihatan banget loh, tante itu cinta banget atau sakit hati ditolak gitu sama NM. Kelihatan banget loh, orang ditolak cintanya kayak gitu, menggebu-gebu, membaranya. Memang ada serangan. Saya tidak menuduh seseorang, ya, disclaimer sekali lagi, saya tidak menuduh seseorang melakukan hal tersebut dari pihak lawan ataupun manapun itu. Saya tidak juga menyuruh kalian untuk mempercayai apa yang saya katakan, tapi saya melihat dengan keilmuan yang saya miliki dari awal sampai akhir sekarang, ya, itu ada cara-cara di luar nalar untuk menyerang mereka, Memang secara medis itu, ya, Nick Mir itu sakit gigi, ya, secara medis. Tapi cara-cara untuk keilmuan black magic itu bisa menyasar kepada cara-cara sakit medis, ya. Pertama yang dikirim adalah sesuatu pada akhirnya nanti apabila didiamkan itu bisa menjadi sebuah penyakit. Nah, penyakit ini bisa menghantam tubuh kita apabila, ya, mental kita itu jatuh atau mental kita itu sedang turun. Seperti itu.